Oke, baik, di sini slide-nya. Slideshow. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita untuk pertemuan ketiga ini akan masuk ke PHP dasar, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang masih masih belum mengerti terkait yang pertemuan sebelumnya kayak HTML, CSS, dan JavaScript, itu mohon dipelajari lagi ya. Oke. Di internet ada banyak banget. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri atau enggak nanti kalau misalkan ada yang sulit itu, nah itu bisa tanyain juga di grup atau langsung PC ke saya atau Azmi. Tadi ada yang mau join ya, sebentar deh. Oh udah. Nah teman-teman, tadi saya masuk ke meet ini sendirian. Ya ampun. Ah, 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 ah. Ini close. Di sini tadi udah ke admit ya, oke sip. Kita lanjut lagi. Nah oke, PHP dasar. Nah apa itu PHP? Yang pertama, PHP itu adalah singkatan rekursif dari PHP Hypertext Preprocessor, teman-teman. Jadi ini rekursif, teman-teman. Di PHP kan singkatan dari P-nya PHP juga, H-nya Hypertext, dan P-nya Preprocessor. Dan PHP di sini itu sama juga. Jadi PHP Hypertext Preprocessor. Jadi terus saja kayak gitu. Nah maka dari itu disebut rekursif, teman-teman. Nah kayak gitu. Oke, itu untuk singkatannya. Terus PHP ini bersifat server side, teman-teman. Jadi PHP ini diprosesnya oleh sistem itu atau di compile-nya gitu ya, itu sama server, teman-teman, di sisi server. Jadi kalau misalkan kita kemarin-kemarin belajar HTML, CSS, JavaScript, itu kan masih bisa diproses sama klien, teman-teman, di browser kita misalkan. Nah itu masih bisa, teman-teman. Tapi untuk PHP itu nggak bisa langsung kita buka di browser gitu. Nah maka dari itu kita perlu nanti instalasi web server, teman-teman. Nah nanti yang akan kita coba, yang akan kita pakai itu XMPP, teman-teman, atau SAM. Oke, kayak gitu. Itu untuk servernya. Oke, selanjutnya terintegrasi dengan database populer. Oke, jadi salah satu kelebihan PHP itu dia udah banyak banget terintegrasi dengan database, teman-teman. Terutama database yang udah populer kayak MySQL, kayak apa lagi ya? MongoDB, PostgreSQL, SQLite, terus SQL Server juga. Nah itu udah bisa, teman-teman, dan lain-lain. Oke, selanjutnya gratis untuk digunakan. Nah ini salah satu alasan kenapa PHP itu banyak digunakan, teman-teman, karena gratis. Oke. Nah terus di sini untuk penulisan sintaks PHP. Yang pertama, sintaks PHP itu dapat disisipkan pada bagian HTML, teman-teman. Nah ya, jadi kalau misalkan kita punya file HTML, nah PHP ini kita bisa tuliskan di di antara tag HTML gitu. Tapi tentunya kita harus yang pertama diawali dengan tag pembuka PHP, teman-teman. Jadi meskipun kita sisipkan sintaks PHP di HTML, tetap kita harus menggunakan aturan di PHP. Yang pertama, kita harus pakai tag pembuka PHP dan diakhiri dengan tag penutup PHP. Sebenarnya ya kayak gini sih. Tapi kalau misalkan file PHP full PHP nggak ada HTML ya, ini meskipun kita nggak pakai tag penutup PHP ini masih bisa, teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah terus pada akhir baris sintaks PHP harus ditutup dengan titik koma, teman-teman. Nah ini yang penting. Jadi kalau misalkan kita nulis sintaks PHP, jangan lupa di akhir penulisannya itu setiap barisnya ya, itu kita harus diakhiri dengan titik koma, teman-teman. Oke, kenapa? Karena kalau misalkan nggak pakai ya akan terdeteksi error, teman-teman, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, nah ini contohnya. Misalkan di sini untuk menampilkan hello world gitu, teman-teman. Nah, di sini kita pakai tag pembuka PHP kayak gini. Tag pembukanya jadi kurang dari kayak gini. Terus tanda tanya dan PHP. Nah, di sini echo ini untuk menampilkan teks, teman-teman. Oke, echo hello world. Titik koma ini jangan lupa titik koma. Nah terus
ditutup dengan tag penutup PHP. Nah, tapi sekali lagi kalau misalkan kita pakai full PHP, maksudnya nggak ada sintaks HTML-nya gitu, itu nggak pakai tag penutup pun nggak apa-apa teman-teman, masih bisa. Oke, kayak gitu. Dan di sini masih kurang satu sebenarnya teman-teman. Jadi eh untuk filenya, untuk extensionnya itu harus pakai .php, jangan lupa. Jadi meskipun kita isinya apa ya, jadi meskipun sintaks PHP kita disisipkan pada HTML, tetap berarti untuk filenya harus diganti jadi .php teman-teman. Misalkan yang tadinya index.html berarti harus diganti jadi index.php. Kenapa? Supaya dia itu bisa memproses file PHP-nya itu teman-teman. Kayak gitu. Selanjutnya, menjalankan sintaks PHP. Nah, oke. Jadi seperti yang tadi udah saya bilang, kalau PHP itu dia bersifat server side atau diprosesnya di sisi server teman-teman. Jadi kita nggak bisa tuh langsung menjalankan sintaks PHP di browser kita, misalkan jadi kayak HTML misalkan. Jadi kan tinggal buka aja gitu kan, buka di browsernya dan boom gitu kebuka HTML ya. Nah, untuk PHP nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kita perlu yang namanya server apa ya? Server ya server pokoknya. Oke, kayak gitu. Jadi web server maksudnya ya. Jadi kita perlu web server teman-teman. Nah, oleh karena itu kita butuh install aplikasi teman-teman. Nah, di sini kita akan pakai SAM teman-teman, SAMPP atau MAM atau LAM juga bisa. Nah, tapi untuk Windows sih kebanyakan pakai SAM teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah, karena saya pakai Linux, saya pakai LAM teman-teman. Oke. Nah, jadi tugas teman-teman sekarang silahkan unduh dan install SAM di browsernya masing-masing. Di browsernya, di komputernya masing-masing. Jadi silahkan buka browsernya. Terus, ini close dulu. Silahkan buka browsernya. Nah, terus langsung aja ketik download SAM. Kayak gini. Ini untuk Windows ya. Untuk Linux bisa juga sih. Download SAM for Linux. Oke, kita klik download SAM. Nah, di sini untuk teman-teman yang pakai Windows silahkan download yang versi terbarunya, yang ini nih. Kenapa versi terbaru? Karena kita nanti akan pakai juga Laravel teman-teman, Laravel yang versi terbaru yaitu Laravel 9. Dan untuk Laravel 9 itu minimal requirement-nya itu PHP 8 teman-teman. Jadi ya sebenarnya ini juga bisa sih untuk PHP 8 untuk SAM versi 8.0 ini, tapi ya selama ada yang terbaru kenapa enggak gitu. Jadi kita pakai terbaru aja. Nah, ini. Jadi silakan untuk teman-teman yang belum punya SAM itu di-download dulu. Ini saya tempel di sini di chat nih. Nah, silakan diklik terus download ya. Kalau udah di-download silakan di-install. Oke. Nah, ayo silakan deh di-download. Gini deh, di sini yang belum punya SAM siapa? Raise hand coba. Yang belum punya SAM tolong raise hand. Semuanya udah punya nih. Ayo siapa? Masa sih? Zaki udah punya, Zaki. Apalagi Azmi, wah, udah punya dong. Oke, jadi di sini siapa aja nih yang belum punya? Nurul Fauziah, mungkin kamu kan dari SMK ya? Ari Satria gimana? Udah punya? Oh, bukan. Oh, emang bukan. Kirain saya dari SM enggak. Oh, yang dari SMK itu Nurjana, Putri Nurjana. Maaf, maaf. Oke, jadi yang belum punya SAM siapa nih? Coba raise hand. XMPP. Iqbal gimana Iqbal? Udah punya? Iqbal Miftahul Ulum.
Nah, Iqbal ini nih SMK nih. Gimana? Yuk ngacung yuk. Yuk Resen nggak ada nih. Berarti semuanya udah pada ingin salsam nih, serius. Oke deh. Saya anggap udah semua ya berarti ya. Serius deh, masa masa udah sih? Ini dari anak-anak SMK nih kayak Iqbal. Iqbal gimana, Bal? Halo, Iqbal. Iya, saya tahu. Oh, di luar. Oh, ya udah deh, oke. Nanti kamu bisa nonton video rekaman ini aja ya kalau gitu. Kenapa? Karena nanti hasil praktikumnya harus di push, oke? Hasil praktikum ini nih sekarang itu nanti di push ke GitHub terus dikumpulin juga kayak kemarin aja gitu. Oke, jadi saya anggap udah semua ya. Oke, tadi untuk instalasi silahkan download ini kalau misalkan yang belum. Oke, saya anggap udah semua. Oh ya, ini tugas nih. Ini tugas bikin kayak gini. Em, Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan udah install SAM-nya atau LAM-nya, silahkan jalankan. Oke, silahkan jalankan Apache-nya aja kalau misalkan teman-teman di Windows. Apache-nya aja. Kenapa? Karena untuk MySQL, FileZilla dan lain-lain itu kita belum butuh, teman-teman. Oke, kalau di saya Linux itu bisa pakai terminal. Caranya sudo opt lam lam start kayak gini. Enter terus masukin password. Nah, ini already running. Jadi udah berjalan Linux di saya. Oke, Linux di saya. SAM di saya. Oke, jadi teman-teman silahkan buka SAM-nya dan jalankan ya. Oke, silahkan. Oke, kalau udah nanti untuk filenya nanti ya kita salin atau kita buat filenya itu di htdoc, teman-teman. Kalau di Windows itu ada di directory C, terus nanti ada folder SAM, terus ada htdoc ya. Nah, nanti di htdoc itu kita akan buat sintaks PHP-nya atau file PHP-nya, teman-teman. Oke. Nah, kalau di Linux ada di opt lam htdoc. Jadi sama-sama di htdoc juga. Kayak gitu. Nah, nanti untuk bukanya di browser kita buka localhost slash nama filenya apa. Atau enggak kalau misalkan kita ada di dalam folder lagi berarti localhost slash nama foldernya apa terus nama filenya apa kayak gitu. Oke, selamat datang Nida. Oke, sekarang oh iya Nida, kamu udah pastinya belum sih. Kamu sekarang untuk Nida ya. Kamu kan SMK ya, TK aja kan. Nah, silakan coba install dulu SAM. Oke. Jadi silakan cari di Google, download SAM kayak gini. Kayak gini. Oke, halo Nida. Halo. Halo. Enggak, santai aja. Oke, jadi pokoknya untuk Nida, kamu silahkan buka browser, terus cari di Google download SAM kayak gini ya. Kenapa SAM? Karena kita akan belajar PHP. Dan untuk PHP itu dia butuh yang namanya web server. Oke, jadi untuk web servernya kita pakai SAM. Kenapa SAM? Karena SAM itu udah ada Apache-nya, yang mana Apache itu adalah
web server yang akan kita butuhkan atau yang akan kita pakai. Oke. Jadi silahkan download SAM di sini, terus download yang paling ini nih, yang paling bawah, yang paling terbaru versinya 8.1. Oke, silahkan download untuk yang belum ya. Untuk Nida juga tadi. Oke. Silahkan download. Kalau misalkan belum download nanti nggak akan bisa dibuka file PHP-nya. Oke. Bukannya nggak bisa dibuka sih, bisa dibuka tapi nggak akan bisa dijalankan. Kita nggak akan bisa ngeliat hasilnya kayak gitu. Oke. Kayak gitu ya. Nida ya, silahkan download ya. Oke. Jadi kalau misalkan udah di download, silahkan diinstal, terus dibuka. Nanti klik start di Apache yang ini nih. Oke, kita slideshow deh. Nah, silahkan di klik start yang Apache ini. Nanti kalau misalkan Apache-nya udah warna hijau kayak gini, ini tandanya udah berhasil di start, teman-teman. Oke, kayak gitu. Oke, kita lanjut masuk ke variabel. Oke, di sini apa sih itu variabel? Nah, saya kutip dari tutorialspoint.com. Variabel adalah nama yang Anda berikan, oke, ke lokasi komputer, ke lokasi memori di komputer yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam program komputer, teman-teman. Oke, jadi variabel itu adalah nama yang kita berikan, teman-teman, ke dalam lokasi memori komputer, memori RAM ya. Jadi kalau jadi apa ya? Ketika kita membutuhkan sebuah wadah, gitu kan, sebuah wadah untuk menyimpan nilai ketika kita apa ya, menulis program nanti, pastinya kita akan sangat butuh sih, teman-teman. Oke, jadi variabel ini akan sangat kita butuhkan nanti, teman-teman. Nah, jadi variabel itu tadi ya adalah sebuah lokasi di memori RAM kita yang bisa kita beri nama. Oke, yang nantinya kita bisa panggil juga. Oke, kayak gitu. Nah, terus aturan tulisan variabel di PHP. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk variabel ini kayaknya hampir semua bahasa pemrograman ini ada variabel, teman-teman. Kenapa? Karena variabel ini sangat-sangat penting banget. Oke, kayak gitu. Nah, terus khusus untuk di PHP itu untuk penulisannya atau untuk aturannya itu, yang pertama, untuk variabel harus dimulai dengan tanda dolar kayak gini, teman-teman. Terus diikuti dengan nama variabel kayak gitu. Terus selanjutnya, variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah kayak gitu. Jadi variabel nggak bisa dimulai dengan misalkan angka gitu untuk tulisannya. Jadi dolar terus misalkan satu nama gitu, itu nggak akan bisa, teman-teman. Oke. Jadi syaratnya itu untuk tulisan variabel harus dimulai dengan huruf A sampai Z atau karakter garis bawah atau underscore, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, variabel hanya boleh berisi angka alfanumerik dan garis bawah. Jadi A sampai Z, 0 sampai 9 dan underscore. Jadi kita nggak akan bisa menambahkan misalkan bintang gitu untuk nama variabelnya, itu nggak akan bisa, teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, variabel bersifat case sensitif. Jadi variabel age kayak gini ya dengan huruf kecil semua dan age dengan kapital semua adalah dua variabel yang berbeda. Oke, jadi case sensitif kayak gitu. Nah, ini contoh dari penulisan variabel kayak gini. Oke, kita praktekkan deh. Jadi silakan buka VS Code-nya masing-masing. Atau gak gini deh, silahkan teman-teman yang udah download SAM-nya buka file explorer-nya masing-masing dan silahkan buka ini nih, C SAM htdoc kalau di Windows, kalau di Linux opt lam htdoc, teman-teman. Oke, jadi silahkan buka htdoc-nya masing-masing. Oke, ini hanya untuk teman-teman yang udah download SAM. Jadi kalau yang belum silahkan download SAM-nya dulu. Oke, kayak gitu. Nah, untuk download SAM sekali lagi di sini nih. Ini teman-teman bisa cari aja di Google download SAM. Kayak gitu. Nanti download yang versi terbaru ini nih. Oke, kita lanjut lagi. Silahkan buka untuk yang udah ya. Silahkan buka file atau folder htdoc-nya ya.
Kalau di Linux itu opt nah ini opt lam terus htdoc. Nah di sini silakan teman-teman buat folder baru. Kalau saya tadi udah ya, Jarvis Camp 4 misalkan. Oke, jadi silakan buat folder baru. Teman-teman bebas aja foldernya apaan. Kalau di saya namanya Jarvis Camp 4 kayak gitu. Silakan dibuat. Oh ya, untuk Windows berarti foldernya itu berada di C. Terus ada folder SAM nanti. Nah, di folder SAM itu buka dan nanti akan ada folder htdoc. Nah, dalam folder htdoc itu kita buat folder lagi, teman-teman. Di sini misalkan saya buat foldernya Jarvis Camp 4. Oke. Jadi silahkan buat foldernya. Kalau udah silahkan dibuka. Nah terus silahkan klik kanan. Oh enggak deh, jangan klik kanan. Kita langsung aja buka ininya, VS Code nya. Oke, jadi silahkan buka VS Code sekarang. Kalau misalkan udah buat foldernya tadi ya. Oke, kalau udah buat foldernya tadi, silahkan buat VS Code. Silahkan buka VS Code nya, Visual Studio Code nya. Oke. Nah terus klik file. Oke, silakan klik file di pojok kiri atas. Klik file terus open folder. Yang ini. Open folder. Nah, terus silakan cari, bukan open file ya, open folder, oke. Nah, terus silakan cari atau buka folder yang tadi teman-teman buat. Kalau saya kan tadi di opt, ada di lam, terus ada di htdoc. Terus tadi nama foldernya itu Jarvis Camp 4. Di sini. Nah, oke, di sini silakan buat buka foldernya. Jarvis Camp 4 misalkan tadi saya ya. Nah, kalau udah kalau di Windows select this folder. Klik button select this folder. Kalau di Linux ya open kayak gini. Open. Nah, nanti akan terbuka di sini teman-teman. Nah ini saya udah kebuka sih, emang udah di sini. Oke, kayak gitu. Ini nama foldernya Jarvis Camp 4 tuh. Oke, jadi silahkan. Kalau udah kita akan buat file misalkan variable.php. Nah oke, kita akan coba buat. Nah jangan lupa pakai tag pembuka PHP ya. Kalau udah enter. Nah terus kita buat variabel. Ingat, untuk membuat variabel kita memerlukan dolar, teman-teman. Dolar, karakter dolar ini nih. Ini untuk membuat variabel dolar, terus diikuti dengan nama variabel yang ingin kita buat. Ingat, tadi untuk membuat variabel kita nggak bisa menggunakan karakter kayak bintang atau slash, plus, minus gitu dan lain-lain. Itu nggak bisa, teman-teman, kecuali underscore ya. Misalkan underscore nama. Nah ini bisa, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita pakai misalkan bintang nama gitu, terus sama dengan namanya misal Aldi gini. Nah ini akan error, teman-teman. Nah lihat, ini error, nggak bisa. Jadi jangan pakai karakter kayak gini, langsung aja kayak gini, nama. Terus yang tadi juga kita nggak bisa menuliskan nama variabel yang diawali dengan angka, misalkan 1 kayak gini. Nah ini akan error, teman-teman. Oke, jadi untuk penulisan variabel itu jangan diawali dengan angka. Oke, kalau mau pakai angka bisa, tapi jangan di awal. Bisa di tengah kayak gini, bisa, atau dimanapun, yang penting jangan di awal. Oke, untuk menggunakan angka kayak gitu. Terus kita untuk penulisan variabel nggak bisa pakai spasi. Misal nama lengkap. Nah ini nggak akan bisa, teman-teman, error. Nah untuk mengakali ini kita bisa pakai underscore kayak gini, nama lengkap misalkan kayak gini. Oke, itu untuk penulisan variabel, teman-teman. Nah sekarang kita coba ini deh, coba tampilkan ya, echo, terus kita panggil variabel nama lengkap. Jangan lupa untuk setiap penulisan
sintaks PHP di akhir barisnya itu harus di uh, harus disisipkan titik koma, bukan sisipkan sih, ditambahkan titik koma atau diakhiri dengan titik koma teman-teman. Oke, kayak gini. Ctrl S. Oh iya, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan untuk PHP, untuk sintaksnya, untuk semua jika semua sintaksnya itu full PHP, kita bisa aja enggak menuliskan tag penutup PHP kayak gini teman-teman. Nah, harusnya kan kayak gini kan, pakai tag penutup PHP. Saya kok ini amat balelol gini. Oke. Jadi untuk full PHP gini, sintaksnya kita bisa nggak pakai tag penutup, langsung save. Nah, terus kita akan coba buka file PHP ini. Caranya gimana? Gini, teman-teman silahkan tadi klik start dulu di SAM-nya. Oke, kalau udah, kita buka browser. Nah, terus di browser, di sini ketikkan localhost kayak gini, terus slash atau garis miring nama folder yang tadi kita buat. Tadi kan nama folder saya JarvisCamp 4 ini ya, JarvisCamp 4, terus slash lagi atau garis miring lagi nama filenya. Tadi misalkan variable.php, kita buka dan boom. Nah, ini akan terlihat teman-teman, Aldi. Nah, di mana ini Aldi? Di mana Aldi lagi? Bukan di mana sih. Tapi kenapa tampil Aldi gitu. Nah, kenapa? Karena tadi kita echo itu untuk menampilkan ya, echo variabel nama lengkap, yang mana nama lengkap ini isinya itu adalah Aldi teman-teman. Kayak gitu. Kalau misalkan kita ubah nilainya jadi Aldi, misalkan Mahardiansyah, misal kita save, terus kita lihat lagi dan boom, akan berubah sesuai dengan variabel yang kita tadi masukkan teman-teman. Kayak gitu. Oke, sejauh ini ada yang ditanyain nggak teman-teman? Ada yang bingung gitu teman-teman? Atau ada yang belum nginstal SAM-nya? Gimana? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk teman-teman tadi yang belum menginstal SAM, aplikasi SAM, silahkan download dulu SAM di Google. Terus silahkan install ya. Nah, ini nih SAM nih. Silahkan download aja, cari aja download SAM. Nanti akan ada paling atas SAM ini nih. Terus kita pakai versi terbaru ini. Kenapa butuh SAM? Karena untuk menjalankan PHP. Oke, kayak gitu. Silahkan download SAM. Oke, sejauh ini ada yang tanyain nggak? Nggak ya? Oke, saya lanjut deh. Tadi untuk variabel di PHP. Nah, kita lanjut ke tipe data. Oke, saya kutip dari wetrischool.com. Variabel dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda, teman-teman. Dan tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda juga. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kita punya variabel yang tipe datanya kayak tadi misalkan kan. Tadi itu tipe datanya tadi kan nama lengkap ya. Nah, itu tipe datanya string, teman-teman. Kenapa string? Karena isinya itu nama lengkap. Pokoknya kalau misalkan untuk teks itu biasanya string, teman-teman. Tipe datanya kayak gitu. Dan untuk tipe data string kita bisa melakukan hal yang berbeda dengan tipe data misalkan integer, teman-teman. Kayak gitu. Kalau di integer kita bisa melakukan operasi matematika kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian dan lain-lain. Tapi untuk variabel yang isi nilainya atau untuk data yang tipenya itu string itu nggak akan bisa, teman-teman. Oke, kayak gitu. Next. Nah, ini tipe data yang ada di PHP, teman-teman. Yang pertama, integer. Nah, integer itu merepresentasikan bilangan utuh atau bulat. Contohnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah bilangan integer. Oke, kayak gitu. Pokoknya integer itu adalah sebuah bilangan yang utuh atau bulat. Ya, oke. Nah, terus selanjutnya ada floating point, teman-teman. Nah, floating point ini merepresentasikan nilai-nilai numerik dalam bentuk pecahan. Contoh 23,66. Nah, itu
floating point, float. Oke, kayak gitu. Nah, terus tipe data selanjutnya itu ada string. String ini merepresentasikan data yang berupa teks, misalkan kayak hello world atau tadi yang nama lengkap. Itu kan teks semuanya, Aldi Mahardiansah itu kan teks. Nah, itu string, teman-teman. Kayak gitu. Pokoknya string itu harus dikutip, harus diapit dengan tanda kutip, teman-teman. Baik itu kutip satu ataupun kutip dua, kayak gini. Nah, itu string. Oke. Terus selanjutnya ada boolean. Boolean ini digunakan untuk menyatakan nilai true atau benar ataupun false, salah. Contohnya di sini misalkan false, kayak gitu. Itu untuk boolean, teman-teman. Terus selanjutnya ada juga tipe data array, teman-teman. Nah, di sini digunakan untuk menyimpan sekelompok nilai yang dapat diakses berdasarkan posisinya ataupun berdasarkan key-nya, teman-teman. Jadi, untuk array ini dia di PHP itu ada dua tipe. Yang pertama, array asosiatif atau asosiatif array, dan yang kedua itu array array apa ya? Array biasa gitu. Contoh kayak gini, ini untuk array yang biasa. Jadi hello, terus hi, misalkan ini dipisah dengan koma ya. Ini kenapa hello? Kenapa hello? Kenapa ada tanda kutipnya? Karena dia bertipe data string. Jadi array itu bisa adalah tipe data yang dapat menyimpan tipe data lainnya, teman-teman. Bahkan bisa menyimpan tipe data array itu sendiri. Contoh kayak gini kan. Ini tipe data array. Untuk menulis array kita perlu menggunakan kurung kotak kayak gini. Nah, terus di dalamnya kita bisa isi dengan data-data yang ingin kita masukkan. Misalkan kayak tipe data ini data hello gitu kan. Ini karena string, maka kita perlu pakai tanda kutip, teman-teman, kutip 2 ataupun kutip 1 juga bisa. Terus ada hi juga, terus ada 32. 32 ini karena dia integer, dia enggak perlu tanda kutip. Terus ada juga false, kayak gitu, teman-teman. False ini berarti boolean ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada contoh dari array asosiatif atau asosiatif array. Asosiatif array itu terdiri dari key dan value, teman-teman. Kayak gini. Jadi key-nya misalkan nama nih ya. Terus pakai sama dengan, terus apa sih itu? Lebih besar dari, terus value-nya apa? Misalkan di sini Aldi, kayak gitu. Itu untuk asosiatif array. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data objek. Nah, suatu permasalahan dapat disederhanakan menjadi sekumpulan objek yang saling berkaitan. Oke, untuk di PHP sih kita akan apa ya? Akan sangat-sangat jarang banget pakai objek. Kenapa? Karena kita akan banyak menggunakan array asosiatif, teman-teman. Oke. Jadi objek itu akan sangat jarang banget digunakan di PHP. Oke, kayak gitu. Itu untuk tipe data. Nah, oke, kita praktekkan sekarang. Sekarang kita buat file lagi, tipe data tipe, terus garis bawah data.php, klik enter. Nah, di sini untuk penulisan file PHP jangan lupa kita pakai tag pembuka PHP kayak gini. Oke. Nah, terus tadi tipe data ya. Oke. Kita buat variabel dulu deh. Variabel misalkan kali ya, kali persen 3K gak ada kak, apa jaringan saya ngelag ya? Oh emang ya. Ada ya. Nah, Ari mungkin kayak ini ya, kayak apa sih namanya, kalau di Google Meet itu kan perlu dipin gitu nggak sih? Gini deh ya, saya coba ulang deh ya, di presenting ulang, share. Nah, sekarang muncul gak, Ri? Gimana? Muncul gak, Ri? Oke, saya anggap muncul ya. Oke, siap. Oke, ini tadi untuk tipe data ya. Tipe data itu ada integer, floating point, string, boolean, array, objek, dan lain-lain. Oke, kita tadi praktek. Kita mulai praktek lagi. Buat file lagi tipe data.php.
Nah, terus tadi jangan lupa pakai tag pembuka PHP. Kenapa? Karena kita akan tuliskan file PHP atau sintaks PHP. Oke, kayak gitu. Nah, terus kita buat misalkan nama lagi. Oke, terus sama dengan tadi Aldi gitu kan. Terus jangan lupa pakai titik koma. Nah, sekarang kita cek tipe datanya. Caranya kita bisa pakai vardam. Ini untuk ngecek tipe datanya ya. Terus masukkan nama variabelnya. Nah, tadi kan nama variabelnya nama ya. Jangan lupa titik koma. Terus kita save dengan ctrls. Nah, terus kita buka browser. Oh ya, ini kekecilan nggak sih? Saya perbesar deh. Boom. Nah, boom. Nah, oke. Sekarang kita buka di sini. Ini kan tadi variabel.php, tinggal ganti aja jadi tipe data.php. Oke. Nah, ini akan terlihat teman-teman. Ini tipe datanya itu string yang jumlah ininya angka, bukan angka sih, karakternya itu ada 4 karakter atau 4 huruf string kayak gitu. Tipe datanya string. Oke, itu untuk string teman-teman. Jadi string itu kumpulan dari angka huruf ya, alfabet. Pokoknya yang ada di dalam kutip itu disebut string. Mau itu huruf ataupun kalau misalkan kita pakai angka kayak gini, kita save terus kita lihat, dia akan tetap string dibacanya. Kenapa? Karena kita pakai tanda kutip ini. Oke. Kayak gitu. Oh ya, untuk string kita bisa pakai kutip 1 ataupun kutip 1 ataupun kutip 2. Ini misalkan saya kutip 2 berhasil kan. Nah, saya coba sekarang kutip 1 deh. Kutip 1 Aldi gitu. Kita ls F5 dan boom, sama aja. String juga. Kayak gitu. Tapi saya saranin pakai kutip 2 sih. Kenapa? Karena keuntungan kita pakai kutip 2 itu kita bisa memanggil variabel di dalam stringnya gitu. Kalau misalkan kita pakai kutip 2, kalau kutip 1 itu kita nggak bisa. Contoh kayak gini. Kita akan nge-echo deh. Echo pakai kutip 2 ya. Ini ingat pakai kutip 2. Kalau kita pakai kutip 2, kita bisa gini, hello, nama saya. Kita bisa panggil nama variabel di dalam kutipnya itu, dalam stringnya itu. Misalkan nama kayak gini. Nah, ini kita save, terus kita lihat dan boom, hello, nama saya Aldi. Oh ya, ini kan nggak ada ini ya, nggak ada jaraknya ya. Kita kasih jarak deh. Kita kasih garis baru. Caranya gimana? Pakai echo. Terus pakai tag HTML. Tag HTML untuk garis baru itu apa, teman-teman? Ada yang tahu gak? Pastinya ada sih. Wah, di sini banyak mastah nih. Ayo. Iya, betul sekali. Jadi untuk menambahkan garis baru di sini kan namanya Aldi. Nah, di sini kita bisa kasih garis baru. Caranya garis baru maksudnya. Ya, caranya kita pakai tag HTML. Jadi tadi benar ya, kita bisa menyisipkan tag HTML dalam PHP teman-teman. Caranya kayak gini. Pakai kutip dulu, terus pakai BR kayak gini. BR itu, oh ya, ini error kenapa? Karena kita nggak pakai titik koma di sini. Kita pakai titik koma, jangan lupa save dan boom. Nah, kan garis baru, akan nambah baris baru maksudnya. Halo, nama Sali. Nah, ini kalau misalkan kita pakai kutip 2 teman-teman, ingat kutip 2. Ini kita bisa memanggil variabel di dalam tanda kutip. Oke. Kalau misalkan kita pakai kutip 1, ya kita coba kutip 1 ini, hapus kutip 1, terus ini jadi kutip 1. Nah, ini bisa aja, ini string teman-teman, bisa aja, tapi nggak akan memanggil isi dari variabelnya, tapi ya kayak gini aja. Jadi dia akan langsung hello, nama saya $nama kayak gitu. Itu kalau misalkan pakai kutip 1. Maka dari itu saya saranin pakai kutip 2 aja udah tadi kan. Oke, kayak gini. Nah, itu untuk tipe data string teman-teman. Nah, sekarang kita contohin lagi tipe data yang lainnya.
Oke, bentar deh, kita kasih komentar deh, komentar string. Oke, terus kita kasih komentar lagi, kita coba integer. Oke, sekarang kita buat variabel lagi, misal ntar deh, ini hapus ini ya. Kita buat variabel lagi, misal umur sama dengan 20 misal, titik koma, kita ls. Nah ini kita vardam sekarang, vardam untuk memeriksa apa tipe datanya gitu, umur, titik koma, jangan lupa. Nah kita save, terus kita lihat, dan boom, integer. Oke, jadi ini integer. Kenapa integer? Karena angka. Oke. Nah sekarang itu untuk integer. Sekarang kita coba floating point atau yang ada komanya gitu, pecahan gitu. Kita coba apa ya, nilai, misal nilai sama dengan 3,72 misal, titik koma. Nah terus kita vardam lagi, terus kita kasih variabel nilai, titik koma, jangan lupa. Oh ya, di sini kita kasih br dulu, echo br titik koma, ls. Kita lihat, nah ini float 3,7 bla 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 bla. Jadi banyak gini. Kayak gitu pokoknya. Ini float. Kenapa float? Karena ada komanya, teman-teman. Oke, kayak gitu. Itu untuk floating point. Nah, terus selanjutnya kita coba selain float, kita coba boolean. Oke, kita coba boolean deh. Boolean. Oke. Di sini misal apa ya? Is student misalkan. Is student true, titik koma. Kita cek lagi pakai vardam, terus panggil is student, titik koma, save, dan boom, ini boolean. Oke, jadi boolean itu ada dua ya, ada true, ada false. Jadi dia cuma punya dua nilai doang untuk tipe data boolean, teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah terus, gini deh, kita sambil coba contohin operasi apa aja yang bisa dilakukan sama setiap tipe datanya, teman-teman. Misalkan yang pertama string. Nah string bisa ngapain aja sih gitu. Oke, untuk string itu function bawaan string itu ada banyak, teman-teman. Kita coba misalkan di sini nama ya. Ntar ini vardam kita hapus deh. str. Nah ini string function yang bisa dilakuin dengan mana sih ya, pokoknya yang ada str ini function bawaan dari PHP yang kita bisa gunakan untuk pengoperasian atau apa ya, ya mengoperasi, bukan mengoperasi sih, tapi mengolah string, teman-teman. Misalkan untuk replace nih, atau replace. Di sini kita misalkan untuk replace ini nama emang kayak gini ya, bentar deh, saya lupa. Gue pakai replace, bukan kayak gini, bukan.
Oh iya bener, nama. Kayak gimana sih pakai replace? Saya lupa. Oke, kita searching teman-teman. str replace php. Oh ya teman-teman, ini tips dari saya. Pesan saya udah pernah deh. Jadi kalau misalkan kita sebagai programmer itu gak usah sungkan-sungkan untuk searching di Google ya. Kenapa? Karena kita ini apa namanya, akan sangat banyak banget apa ya, menggunakan sintaks-sintaks teman-teman. Jadi bukan hanya satu satu bahasa pemrograman aja. Kita sebagai programmer akan dituntut untuk bisa banyak bahasa teman-teman. Banyak bahasa, banyak basis data juga. Nanti kita akan belajar database juga kayak gitu kan. Jadi kalau sekarang kita harus hafal semuanya itu akan apa ya, akan sangat-sangat sulit banget, bahkan hampir mustahil kayaknya. Dan ditambah lagi karena untuk teknologi itu semakin hari, semakin tahun, semakin apa ya, setiap tahunnya itu akan selalu apa ya, update terus. Jadi akan apa ya, akan sangat sulit banget. Oke, jadi tips dari saya gak usah hafalin teman-teman. Kita cukup pahami aja ini fungsinya buat apa sih. Contoh kayak misalkan di PHP, di PHP ada untuk string itu ada misalkan untuk nge-replace teman-teman, untuk nge-replace string teman-teman. Nah, kita udah tahu kan bahwa oh di PHP ada nih, kita cukup cari aja kayak gimana sih ininya, caranya, terus kayak gimana sih ininya, apa namanya, uh, fungsinya apaan sih gitu. Kita tinggal cari aja di Google kayak gitu. Kan di sini str replace, terus di sini world-nya atau karakter di sini hello world. Oh kayak gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ini yang akan kita replace, yang mau kita replace. Misalkan saya mau nge-replace hello nama saya Aldi, yang akan saya replace Aldinya ini akan saya replace jadi misalkan Mahar gitu. Aldi terus replace jadi Mahar. Terus teksnya apaan? Ada di mana? Iya, nama. Nama. Di sini misalkan Aldi, ya tambah deh. Aldi Mahar Diansyah. Soalnya kan jadi Andi deh gitu. Oke, jadi oh ya, titik koma. Ini error. Kenapa error? Bentar. Kita coba ini. Kita ctrl X dulu. Nah, terus oh ya, echo deh. Echo ctrl V, koma, ctrl S, dan boom, hilang kan errornya. Bagus. Sekarang kita lihat. Nah, jadi Andi Mahardiansyah. Kenapa Andi? Karena tadi kita replace Aldi-nya jadi Andi. Itu kita pakai str replace, dan str replace ini hanya bisa digunakan ketika kita pakai string tipe datanya teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau kita pakai integer atau boolean apalagi nggak akan bisa teman-teman. Kayak gitu. Itu untuk str replace. Ada banyak juga sih untuk penggunaan function string yang bisa kita gunakan di PHP teman-teman. Ada banyak, ini ada str get csp dan lain-lain, ada banyak kayak gitu. Str post, str ref, dan banyak lagi. Oke, kayak gitu. Oh ya, tadi str replace ya. Oke, selanjutnya kita pakai kita coba integer deh. Oh ya, jam berapa sekarang? Jam 7.55, jam 8. Oke. Kita maksimal ya 9 ya. Maksimal. Oke, kita coba umur. Ini integer. Oke, apa aja yang bisa dilakukan sama umur? Sama integer. Oke, jadi dengan integer kita bisa melakukan banyak operasi aritmatika atau operasi matematika. Kayak gitu. Contohnya kayak gini. Misalkan di sini kita echo umur, kita tambah misalkan 3 gitu kan. Kita save, kita lihat F5. Nah, ini hasilnya 23 teman-teman. Kita kasih BR dulu sebentar. Atau enggak kita kasih di sini aja concat terus string BR. Nah, oke. Di sini kita lihat ada titik.
Titik ini untuk konkatenasi teman-teman. Oke. Jadi kalau kita nggak pakai titik, ini akan error. Akan error. Kayak gitu. Kita pakai concat, ctrl S. Ini kita kasih BR untuk apa? Untuk menambahkan baris baru setelah umur ini. Oke, jadi 23. Nah, kenapa 23? Karena umur yang 20 ini ditambah 3. Oke, itu untuk penjumlahan ya. Dan banyak lagi kayak pengurangan bisa, perkalian. Kalau perkalian pakai bintang ya. Dan lain-lain. Itu yang bisa dilakuin sama integer, teman-teman. Oke, kayak gitu deh. Pokoknya dan banyak lagi. Kita nggak jadi nyontohin satu-satu deh. Kenapa? Karena kelamaan kayaknya. Kita lanjut aja, ini baru boolean. Selain boolean ada juga array. Oke, kita coba array. Array itu kan ada dua ya, asosiatif sama array apa lagi ya, array PHP namanya itu array apa ya, array asosiatif sama array, kita lihat. Loh, kok lemot? Oke, kok nggak ada sih asosiatif array sama index array. Oke, kita sebut array biasa aja udah. Array biasa. Oke, jadi array itu ada dua tipe ya teman-teman ya. Ada array biasa tadi, array biasa atau index array harusnya, tapi nggak enak banget dibacanya, jadi kita pakai array biasa aja. Array biasa, contoh kayak misalkan kita buat variabel mahasiswa misal, mahasiswa sama dengan satu deh, mahasiswa satu sama dengan, untuk menulis array jangan lupa pakai kurung kotak kayak gini teman-teman. Oke, jadi array itu sekumpulan data ya teman-teman. Contoh misalkan di sini Aldi, terus di sini ada 20, terus di sini apa lagi ya? Tadi nilai 3,7 misalkan. Terus apa lagi ya? False misal. False itu ini ya, apa namanya, tipe data dari boolean. Oke, kayak gitu. Ini untuk array. Nah, kita lihat pakai vardam deh. Vardam mahasiswa 1 titik koma, kita ls, kita lihat, dan ya kita kasih BR dulu sebentar. Kita copy yang ini aja, ctrl C, ctrl V, save, boom. Nah, ini tipe datanya array teman-teman. Oke, yang pertama, array yang pertama, bukan array yang pertama sih, tapi nilai yang pertama tipe datanya string, nilai yang kedua tipe datanya integer, nilai yang ketiga tipe datanya float, dan yang terakhir itu boolean. Oke, kayak gitu untuk array. Nah, untuk memanggil indeks atau data array kita bisa pakai indeksnya teman-teman. Oke, jadi array itu punya indeks. Oke, untuk yang pertama ini indeks ke 0, untuk yang kedua indeks 1, dan seterusnya. Contoh, kita panggil misalkan 20 deh, umur. Oke, kita bisa kayak gini. Echo misalkan umur saya pakai mahasiswa 1. Nah, ini variabel dari array-nya. Terus kita panggil umurnya. Caranya gimana? Kita pakai kurung kotak kayak gini. Nah, terus kita panggil deh indeks ke, ini kan 0, ini 1, indeks 1. Nah, ini kayaknya nggak bisa deh. Jadi kalau kayak gini harus di concat kayaknya. Ya, kita coba ya, kayaknya nggak bisa. Dan bisa ternyata, umurnya 20 teman-teman, tuh bisa. Kita kasih echo br ini, jangan lupa. Nah, umur saya 20.
Nah, 20 ini dari mana? Dari array yang ada di sini, teman-teman. Oke, kayak gitu. Itu untuk memanggil array. Array mahasiswa indeks 1 itu 20. Kayak gitu. Oke, itu untuk array biasa. Nah, selanjutnya kita akan belajar, oh iya, kita kasih echo lagi. Nah, selanjutnya kita buat array apa namanya tadi? Array yang ada key sama value-nya. Aduh, array apa tadi saya bilang? Asosiatif array. Ya, array asosiatif. Asosiatif. Oke. Misalkan di sini saya buat variabel mahasiswa 2 sama dengan, kita pakai kurung kotak, jangan lupa kalau array mau itu asosiatif ataupun array biasa pakai pakai kotak ya. Terus di sini kita enter aja supaya lebih enak dibacanya. Nah, terus di sini kita kasih key-nya itu nama misalkan. Terus pakai sama dengan lebih besar dari namanya, misal Aldi kayak gini. Nah, terus pakai koma. Nah, koma itu untuk memisahkan datanya ya. Antar datanya itu kita pakai koma untuk memisahkannya. Terus untuk memisahkan antara key sama value kita pakai sama dengan sama lebih besar dari kayak gini nih. Nah, terus nama terus misalkan umur pakai kayak gini, terus 20 koma. Ingat, kalau umur karena integer kita bisa nggak perlu pakai tanda kutip. Oke, terus selanjutnya misalkan apa lagi ya, nilai gitu kan, nilai tadi 3,72 misal. Nah, terus selain nilai tadi apa lagi ya yang boolean? Is student, ya pasti student sih ya deh. Is active misalkan, is active misal true kayak gitu. Oke, kayak gini kita save. Nah, terus kita panggil, oh enggak deh, sebelum panggil kita vardam dulu deh. Vardam terus mahasiswa 2 titik koma, kita ls, kita lihat. Nah, ini array juga teman-teman, tapi array asosiatif. Oke, yang pertama nama yang isinya itu atau value itu Aldi dan seterusnya kayak gini. Nah, untuk memanggilnya gimana? Oke, berbeda dengan array yang biasa. Kalau array biasa kan memanggilnya kita pakai ini nih, indeksnya gitu. Nah, kalau misalkan array asosiatif kita bisa panggil pakai ininya nih, key-nya teman-teman. Misal kayak gini. Kita kasih echo dulu. Echo br. Nah, terus echo misal apa ya? Halo, saya langsung aja panggil namanya mahasiswa. Terus key-nya apaan? Tadi nama kayak gini. Jangan pakai kutip 2 dong. Kenapa jangan pakai kutip 2? Karena sudah ada kutip 2 di sini nih. Kita pakai kutip 2. Jadi kita panggilnya pakai kutip 1 aja. Mahasiswa nama kayak gini. Oke, jangan lupa titik koma. Save dan boom. Loh. Sebentar deh. Ada apa ini? Oh, ini nggak pakai titik koma teman-teman. Nah, ingat jangan lupa titik koma kalau di PHP. Tapi masih error. Sebentar, ini kenapa errornya? Oh, ini mahasiswa nggak ada teman-teman. Jadi yang benar itu mahasiswa 2. Nah, kita save dan masih error juga. Kok masih error sih? Mahasiswa 2 betul. Echo hello, saya mahasiswa 2 nama. Loh, kok aneh banget sih? Ya, masih error. Apa? Ininya nih, apa yang kutip 1? Atau kita coba concat aja ya.
Sebentar, ini ctrl-x. Oke, kita connect aja. Caranya pakai titik terus ctrl-v dan yap, bisa. Oke, jadi ternyata harus di-connect kayak gini teman-teman. Oke, di sini hello halo saya Ali gitu kan. Itu untuk array asosiatif atau memanggil array asosiatif teman-teman. Jadi kita bisa pakai namanya ini atau key-nya ini, nama misalkan kayak gitu. Itu untuk array asosiatif. Oke, nah selanjutnya untuk objek, karena jarang dipakai kita gak usah bahas deh. Nah, lanjut ke function. Ini jam berapa? Jam 8. Oke. Oke, function atau fungsi. Oke, saya kutip dari tutorial republic.com, teman-teman. Oh ya, sebelumnya dari yang tadi, dari yang ini, ada yang ditanyain nggak, teman-teman? Gimana? Ada yang bingung gitu? Gimana? Sejauh ini ada yang ditanyain dari tipe data, terus variabel yang tadi. Oke, nggak ada ya, aman ya. Oke, aman kalau gitu. Oke, lanjut ke fungsi atau function. Oke, jadi saya kutip dari tutorial di public.com. Fungsi adalah blok kode mandiri yang melakukan tugas tertentu, teman-teman. Kayak gitu. Oke, terus. Nah, ini keuntungan menggunakan function atau fungsi, teman-teman. Yang pertama, fungsi mengurangi pengulangan kode dalam satu program, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kita punya suatu sintaks atau program yang akan kira-kira kita akan menggunakan itu beberapa kali. Nah, itu kita bisa menggunakan function, teman-teman. Jadi, kita cukup menuliskan satu kali dan panggil berkali-kali, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, kita cukup buatnya satu kali aja untuk kodenya atau programnya. Oke. Nah, terus selanjutnya, fungsi membuat kode lebih mudah di-maintain. Oke, kayak gitu. Selanjutnya, fungsi digunakan kembali di dapat digunakan kembali di program lain, teman-teman. Itu untuk keuntungan function. Nah, contoh function kayak gini, teman-teman. Misalkan function jumlahkan number 1 terus number 2. Ini untuk parameternya, teman-teman. Ada dua parameter, yaitu parameter number 1 dan number 2. Terus nge-return number 1 plus number 2. Oke, kita praktekkan. Oke, silahkan buka VS Code-nya lagi, terus buat file lagi. Di sini function.php. Jangan lupa pakai tag php. Oke. Nah, terus kita buat function, misalkan function apa ya? Tadi deh, penjumlahan. Function atau enggak luas persegi deh. Function hitung luas persegi. Oke. Nah, untuk luas persegi dia kan cukup satu inputan aja ya, yaitu sisinya aja. Sisi kali sisi. Oke, jadi dia cukup satu inputan, yaitu sisi. Oke. Kalau persegi itu sisi kali sisi kan? Oh iya benar. Oke, jadi kita return sisi. Maaf. Bentar deh, kok kayak ada yang aneh sih. Function. Kok nggak berwarna sih? Gak apa-apa deh. Sisi kali sisi titik koma. Nah, terus kita panggil echo luas persegi yang sisinya itu misal 5 nih, jangan banyak-banyak. Titik koma, kita save. Bentar, ini ada yang aneh. Oh, ternyata kurang ininya. Oke, kita save. Nah, terus kita lihat hasilnya. Di sini tipe data kita ganti jadi function. Enter. Nah, 25. Dari mana 25? Dari 5
kali 5 atau sisi kali sisi. Karena sisinya itu 5, jadi 5 kali 5 yang hasilnya 25 yang dieko. Jadi gini teman-teman, untuk function dia bisa menerima parameter. Parameter itu nilai yang bisa kita inputkan ke dalam function itu, yang bisa digunakan di function itu, yang kita bisa deklarasikan atau sebutkan di ketika kita panggil function tersebut. Misalkan kayak gini, luas persegi. Nah, di sini kita bisa panggil ininya, apa namanya? Bukan panggil sih, tapi sebutkan parameternya atau argumennya, teman-teman. Oke, beda dari argumen sama function ya. Function sama parameter ya. Kalau parameter di sini, ini namanya parameter, teman-teman. Nah, kalau argumen itu di sini. Ketika kita panggil functionnya, terus kita isi ininya yang dalam kurungnya ini namanya argumen. Oke. Yang ini namanya parameter. Kayak gitu. Oke, terus untuk function ini dia bisa nge-return. Return itu mengembalikan nilai, teman-teman. Jadi, maksudnya misalkan di sini luas persegi ini bisa mengembalikan nilai hasil dari perkalian sisi kali sisi kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak pakai return, ini dia nggak akan menghasilkan nilai kembalian, nggak akan menghasilkan nilai kembalian. Yang artinya apa? Yang artinya ketika kita echo luas perseginya ini, dia nggak akan menghasilkan apa-apa. Contoh, kita F5 dan lihat ini nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita nge-echo atau mencetak function yang dia itu enggak menghasilkan atau enggak mereturn, mengembalikan apa-apa, teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi hasilnya ya nol, enggak ada apa-apa. Kayak gitu. Nah, maka dari itu kita perlu pakai return untuk mengembalikan nilai, teman-teman. Supaya si function luas persegi ini mempunyai nilai ketika kita echo. Kayak gitu. Dan boom, kayak gini. Sebenarnya bisa aja teman-teman kita nggak perlu pakai return. Misalkan ini berarti nggak usah pakai return, tapi kita bisa langsung echo dalam fungsinya kayak gini. Yang artinya kita berarti di sini cukup memanggil fungsinya aja, nggak usah pakai echo. Kayak gini kita save dan boom, sama aja. Oke, kayak gitu teman-teman. Itu untuk function. Oke, ada yang tanya lagi gak? Oh iya teman-teman, untuk function ini kan tadi kata saya ada apa namanya nih, parameter. Nah, kita juga bisa nggak pakai parameter, teman-teman. Jadi untuk function nggak harus pakai parameter. Jadi kalaupun parameternya kosong itu bisa-bisa aja kayak gitu. Terus bisa juga kita pakai default argumen parameter. Jadi kalau misalkan si apa namanya si user atau ketika kita panggil apa namanya ini fungsinya ini nggak pakai argumen kayak gini. Nah, ini kan error harusnya. Kenapa error? Karena si function luas persegi ini membutuhkan argumen atau parameter sisi, teman-teman. Jadi ketika kita panggil luas persegi, terus kita nggak sebutkan argumennya, dia akan error kayak gitu. Nah, untuk menghindari error ini, kita bisa pakai default value kalau nggak salah namanya. Jadi kita pakai sama dengan 0 misalkan. Jadi ketika kita panggil luas persegi atau fungsinya ini tanpa argumen, maka si luas persegi ini akan otomatis mengisi variabel sisi ini atau parameter sisi ini sebagai 0. Kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat hasilnya ini akan 0. Tentu aja kayak gitu. Itu untuk function, teman-teman. Oke, ada yang ditanyain nggak sejauh ini untuk function? Gimana? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut. Selanjutnya ada, oke ini baru 8, semuanya ada 16 slide. Oke, ini baru 8 ke 8. Oke, sekarang ini operator aritmatika. Oke, ini operator aritmatika. Operator aritmatika itu apa? Operator aritmatika itu jadi operator yang bisa kita gunakan untuk operasi matematika dalam PHP, teman-teman. Contohnya kayak gini, misalkan yang pertama perkalian. Untuk perkalian kita bisa pakai bintang, teman-teman. Contoh 11 kali 8 kayak gitu. Terus ada lagi pembagian. Kita pakai slash untuk pembagian atau garis miring. Contoh 20 bagi 4 ya. Terus ada penjumlahan lagi pakai plus kayak gini, 23 tambah 5. Ini contohnya. Terus pengurangan, terus ada lagi modulus atau sisa bagi. Nah, untuk modulus ini dia adalah sisa bagi. Kayak gini, teman-teman.
Jadi pakai persen kayak gini, contohnya misalkan 11 modulus 2. Ini akan menghasilkan satu, teman-teman. Kenapa satu? Jadi gini, untuk modulus ini dia hampir mirip kayak pembagian, tapi kalau pembagian dia kan akan menghasilkan nilai atau hasil dari pembagiannya. Nah, kalau modulus dia akan menghasilkan sisa dari pembagiannya. Contoh, 11 bagi 2 itu kan 5 ya. Nah, 5 itu dia punya sisanya dari pembagiannya itu, yaitu satu, teman-teman. Oke, ngerti gak? Jadi 11 bagi 2 itu 5, sisanya satu. Kayak gitu. Jadi yang diambilnya itu sisa baginya, berarti satunya itu yang jadi apa namanya, hasilnya, teman-teman. Kayak gitu. Untuk sisa bagi. Oke, kita coba deh. Di sini misalkan aritmatika.php. Oke, php. Terus di sini misalkan kita akan melakukan, enggak deh, kita deklarasikan variabel dulu. Misalkan a sama dengan nilainya 10, terus b sama dengan, pakai ini, b sama dengan misalkan 15, atau enggak 3 aja deh, jangan banyak-banyak. Nah, terus kita bisa lakukan aritmatika. Misalkan A ditambah B. Kita lihat ya, aritmatika. Di sini kita panggil aritmatika.php. Hasilnya 13. Dari mana 13? Dari A ditambah B. Yang mana A-nya 10, B-nya 3. Berarti ya 13, betul. Nah, itu untuk penjumlahan. Pengurangan berarti kalau 10 kurang 3 ya 7. Pembagian juga sama. Coba kita pembagian dia. A bagi B. Nah, hasilnya 3,333 kayak gitu. Itu untuk pembagian. Terus untuk perkalian berarti 30. Hasilnya udah bisa ditebak. Kita coba modulus deh. Jadi 10 modulus 3 itu berapa? Kita lihat. Hasilnya 1, teman-teman. Kenapa 1? Karena 10 bagi 3 itu kan hasilnya 3 kan. Yang hasilnya yang sisanya 1, teman-teman. Kayak gitu. Itu untuk modulus. Nah, oke, kayak gitu. Itu untuk aritmatika, teman-teman. Oke, itu aritmatika. Terus selanjutnya kita masih banyak ya. Jam berapa sekarang? 8.19. Oke, teman-teman, bentar dulu ya. Saya mau minum dulu. Bentar. Oke, kita lanjut ke operator pembanding. Oke, jadi di PHP kita bisa membandingkan dua nilai, teman-teman. Misalkan kayak gini. Kita bisa apakah 11 itu sama dengan 11? Nah, maka akan menghasilkan true, teman-teman. Kenapa true? Karena 11 itu ya emang bener sama dengan 11, teman-teman. Kayak gitu. Kalau misalkan kita kasih 11 sama dengan 10, maka akan menghasilkan false. Kenapa? Karena 11 itu ya enggak sama dengan 10, kayak gitu. Itu untuk membandingkan sama dengan. Terus ada juga sama dengan identik. Jadi, maksud dari sama dengan identik itu kita akan membandingkan baik dari nilainya dan dari tipe datanya juga. Oke, jadi kalau misalkan kita pakai sama dengan 2 kali kayak gini doang, dia akan membandingkan nilainya aja. Apakah 11 akan sama dengan 11 misalkan. Nah, dia akan bernilai true. Kenapa? Karena emang benar. Tapi kalau misalkan kita pakai sama dengan identik, dia akan membandingkan tipe datanya juga. Oke, kayak gitu. Misalkan di sini kan 20 sama dengan 20 yang pakai kutip, yang artinya kalau misalkan kita pakai kutip, itu dia string kan.
Nah, karena string dia akan bernilai false teman-teman. Karena apa? Karena dia beda tipe datanya meskipun sama 20 kayak gitu. Itu sama dengan identik. Nah, terus selanjutnya ada juga tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan ini kebalikan dari sama dengan yang di atas teman-teman. Jadi misalkan 23 tidak sama dengan 5, ya hasilnya true teman-teman. Kenapa? Karena 23 itu ya bener emang nggak sama dengan 5 teman-teman. Kayak gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya ada juga tidak sama dengan identik. Nah, sama dengan kayak yang ini. Nah, ini juga dia akan membandingkan ininya juga. Apa sih namanya? Tipe datanya juga, teman-teman, kayak gitu. Nah, terus ada juga lebih kecil dari. Misalkan, apakah 11 lebih kecil dari 12? Oke. Nah, maka akan menghasilkan true. Kenapa true? Karena emang 11 itu lebih kecil dari 12, teman-teman. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada lebih besar dari. Nah, apakah misalkan 20, apakah 20 lebih besar dari 10, maka akan menghasilkan apa? True. Kenapa true? Karena ya emang 20 itu lebih besar dari 10, teman-teman. Nah, terus selanjutnya, apakah oh ya, ini selanjutnya lebih kecil dari atau sama dengan, teman-teman. Contoh, apakah 11 lebih kecil dari atau sama dengan 11, maka hasilnya apa? True. Kenapa true? Karena 11 itu lebih kecil atau sama dengan 11, teman-teman. Jadi 11 itu sama dengan 11. Kayak gitu. Terus yang terakhir lebih besar dari atau sama dengan. Nah, ini kebalikan dari yang ini, yang lebih kecil. Oke, kayak gitu, teman-teman. Oke, kita coba deh. Sekarang buat lagi file perbandingan.php. Tulis tag php. Tulis variabel a, misalkan a-nya 10 lagi. Terus variabel b-nya 15. Atau enggak 10 lagi deh, gak apa-apa. Oh enggak deh, 15 aja udah. Nah, sekarang kita coba di koma dulu. Nggak usah pakai kutip. Terus kita bandingkan deh. Misalkan apakah variabel a lebih besar, oh enggak deh, sama dengan dulu. Apakah variabel a sama dengan variabel b? Nah, kita lihat hasilnya. Tadi apa namanya, perbandingan PHP. Perbandingan. Nah, hasilnya kok kosong. Kok a sama dengan b. Oh, kita pakai vardam aja deh. Vardam lv sama dengan save, dan hasilnya boolean false. Hasilnya false, teman-teman. Kenapa false? Karena a itu tidak sama dengan 15, sama dengan b. 10 itu tidak sama dengan 15, teman-teman. Jadi false. Nah, itu untuk sama dengan. Terus ada lagi sama dengannya 3 kali, misalkan kayak gini. Nah, ini akan menghasilkan false juga sih, sama. Gini, kita pakein dia kutip kayak gini. Ya pasti false juga sih, pokoknya kayak gitu. Nah, terus kita pakai tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Apakah a tidak sama dengan b? Hasilnya true. Kenapa true? Karena a itu tidak sama dengan b, teman-teman. 10 itu tidak sama dengan 15, maka hasilnya true. Nah, itu untuk tidak sama dengan. Nah, selanjutnya lebih kecil dari. Apakah a lebih kecil dari b? Kita lihat hasilnya true, teman-teman. Kenapa true? Karena 10 itu lebih kecil dari 15. Oke, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya lebih besar dari. False. Kenapa false? Karena a itu enggak lebih besar dari 15, teman-teman, atau b. Kayak gitu. Dan seterusnya. Oke, kayak gitu pokoknya. Itu untuk operator pembanding, teman-teman. Nah, operator pembanding ini nanti akan kita sangat butuhkan banget, terutama ketika kita pakai percabangan nanti, teman-teman. Oke, selanjutnya ada operator kondisional. Untuk operator kondisional cuma ada 2 doang, teman-teman. Ada
or sama n atau n sama or. Nah, untuk n ini kayak gini operatornya, dan apa ya, logo dan atau icon dan atau karakter dan dua kali. Nah, ini n. Jadi n ini akan bernilai true jika kedua nilai bernilai true. Misal kayak gini. Kita buat file lagi, conditional.php. Misal di sini kita buat variabel a lagi. Tadi apaan sih? N. Oh, berarti gak usah, langsung aja kita vardam, kita bandingin. Misalkan apakah true, nn true, titik koma, ini kondisional. Nah, maka hasilnya akan true, teman-teman. Kenapa true? Karena balik lagi ya tadi ya, ini karena dia akan bernilai true atau menghasilkan true jika kedua nilai bernilai true, teman-teman. Nah, karena kedua nilai ini bernilai true, maka hasilnya akan true, teman-teman, kayak gitu. Kalau misalkan salah satunya bernilai false, kan kayak gini, false, maka akan bernilai false, teman-teman. Dia akan hasilnya akan menghasilkan false, kayak gitu. Itu untuk n, teman-teman. Nah, sekarang kita pakai or kayak gini. Nah, untuk or ini dia jika salah satu nilainya bernilai true, maka akan menghasilkan true, kayak gitu, teman-teman. Contoh, gini deh, ini jangan ini, kita komentari n jika kedua nilai bernilai true, maka akan menghasilkan true kayak gitu. Jadi itu untuk n. Nah, terus kita echo br. Nah, terus sekarang or akan bernilai true jika salah satu nilai bernilai true, kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini, misal false or or ini ya, teman-teman ya, apa sih namanya, saya lupa, kayak gini tuh. Pokoknya yang kalau di keyboard itu ada di atas enter, teman-teman. Di atas enter itu ada tuh kita pakai shift terus pencet tombol itu. Saya lupa. Pokoknya kalau di keyboard saya itu tombol sama backslash. Oke, garis miring kebalik. Ini kan garis miring kebalik ya. Kalau kita pencet shift, nah ini akan kayak gini. Nah, itu untuk or, teman-teman. True. Nah, ini akan menghasilkan true. Kenapa true? Karena salah satu nilainya bernilai true, teman-teman. Nah, lihat, ini true karena salah satunya bernilai true. Kalau misalkan keduanya nggak ada yang bernilai true atau false dua-duanya, maka dia akan bernilai false juga. Nah, ini akan berguna juga. Oke. Nah, operator kondisional ini kita akan pakai juga, akan berguna juga nanti untuk membandingkan nilai, teman-teman. Membandingkan ya kayak gitu pokoknya. Nanti aja kita lihat contohnya. Ya, terus kita kondisional. Loh, bentar deh. Ini kan operator kondisional. Ini kondisional. Ini seharusnya percabangan. Percabangan atau branching. Oke. Conditional statement. Oh, tapi bener sih. Conditional. Oke. Oke, jadi conditional yang saya kutip dari Wetrischool, conditional statement digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda
berdasarkan kondisi yang berbeda teman-teman, kayak gitu. Contohnya kayak gini, contoh apa namanya, contoh sintaksnya gini, if terus kondisionalnya apaan. Nah di sini ininya blok kodenya atau sintaksnya. Jadi kalau misalkan kondisinya bernilai true, ya bernilai true di sini, maka akan menjalankan yang ada di dalam sini. Nah kalau misalkan enggak, dia akan menjalankan else if yang di sini. Terus else if apakah kondisinya bernilai true? Kalau misalkan bernilai true, maka akan menghasilkan atau akan menjalankan yang ada di sini, yang akan ada di blok ini nih. Kalau misalkan enggak bernilai true atau false, maka dia akan menjalankan blok kode yang ada di dalam else ini teman-teman, yang ada di dalam else, ya betul. Nah kita coba praktekkan untuk kondisional, tapi udah kondisional percabangan nih tadi, percabangan .php kayak gitu. PHP sekarang jam berapa sih? 8.32. Oke, kita punya waktu setengah jam lagi. Terus kita pakai if, misalkan apa ya, nilai deh yang gampang, kita nilai deh. Kita buat variabel nilai dulu. Nilai sama dengan misal 80. Nah jika variabel nilai itu isinya lebih besar dari misal 80, maka echo apa ya, bagus, misal bagus. Jangan lupa titik koma. Terus else, bentar deh, gimana ya, ya deh, else langsung aja else, atau kita pakai else if aja ya, else if. Atau jika enggak, salah, atau jika nilai lebih besar dari 9, bentar deh, lebih besar dari 50 deh, enggak 70 deh, 70, kita echo mohon ditingkatkan lagi ya, titik misalnya. Oke. Terus else echo misal apa ya, nilai kamu sangat buruk. Oke, gitu misal. Oke, terus kita coba jalanin ya. Bentar deh, saya jelasin dulu. Oke, di sini saya misalkan punya variabel yang namanya nilai ya, yang isinya 80. Nah, di sini kita pakai branching nih atau percabangan. If atau jika nilai lebih dari 80, maka tampilkan bagus atau cetak bagus. Tapi jika nilainya kurang dari 80 gitu kan, atau enggak sama dengan 80, maka jalankan else if ini. Nah, jalankan else if, terus diperiksa deh apakah variabel nilainya ini di atas 70. Nah, jika iya, maka jalankan echo yang ini teman-teman. Nah, tapi jika nilainya ini enggak di atas 70, maka jalankan opsi terakhir, yaitu else, yaitu echo nilai kamu sangat buruk. Oke. Nah, karena nilainya 80, nah sekarang tebak deh, hasilnya itu akan kayak gimana? Oke, teman-teman, tebak deh gimana hasilnya itu yang bagus. Oke, siapa tadi, siapa? Andre. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, hasilnya akan gimana nih? Oke, teman-teman, ada lagi gak selain Andre? Maaf Pak, saya Apa? mau ditingkatkan lagi karena itu tidak lebih pukul doang saya.
Iya betul sekali Andre, kayak gitu benar. Jadi ini kalau misalkan kita jalankan, maka yang akan ditampilkan, akan dijalankan itu yang ini teman-teman. Mohon ditingkatkan lagi ya. Kenapa? Karena nilainya itu atau variabel nilai itu bernilai 80 teman-teman. Yang mana 80 itu lebih besar dari 70, atau ketika dia cek apakah variabel nilai lebih besar dari 80, ini akan bernilai false teman-teman. Kenapa false? Karena 80 itu enggak lebih besar dari 80. Kalau misalkan operatornya ini kita tambahin sama dengan kayak gini, lebih besar dari atau sama dengan 80, maka ini bisa bernilai true teman-teman, dan dijalankan yang ini. Nah kayak gini. Tapi karena kita nggak pakai sama dengan kayak gini, maka dia nggak akan bernilai true atau nilainya itu false teman-teman, kayak gitu. Maka dia akan lanjut ke else if selanjutnya, yaitu ini. Dia akan mengecek apakah variabel nilai ini lebih besar dari 70, karena nilainya 80 dan 80 lebih besar dari 70, maka ini dijalankanlah. Eko mohon ditingkatkan lagi ya, kayak gitu. Nah kita lihat deh ya, percabangan percabangan enter. Nah mohon ditingkatkan lagi ya. Nah kayak gitu teman-teman, itu untuk percabangan. Oke kita lanjut. Ini jam berapa sih? 7. Oke. Bentar lagi. Nah ini untuk contohnya teman-teman. Nah selanjutnya ini perulangan. Ini materi terakhir ya, perulangan. Yap betul, materi terakhir untuk pertemuan kali ini nih. Oke, perulangan. Oke, saya kutip dari tutorial republik.com. Jadi perulangan atau loop itu digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali teman-teman, selama kondisi tertentu terpenuhi teman-teman. Oke kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen mengulang kode teman-teman, mengulang program, tapi kalau misalkan kita ulang ada banyak gitu kan, kalau kita tulis satu-satu itu kan akan ada banyak banget, sementara kita mengulang kode yang sama gitu. Nah itu akan boros ini teman-teman, boros baris gitu. Oke jadi kita bisa menggunakan for loop teman-teman. Maaf, bisa menggunakan looping atau perulangan. Dan untuk looping itu di PHP ada 3 atau ada berapa ya saya lupa, pokoknya ada lebih dari 2. Yang pertama ada for loop, yang ketiga ada while loop, terus ada juga for each, dan apa lagi ya? Yang saya tahu itu aja sih. Dan yang akan kita praktekkan cuma 2, for loop sama while loop teman-teman. Nah oke. Untuk for loop itu kayak gini, for, terus initializationnya. Jadi langsung aja deh kita praktekin. Kita buat looping.php. Oke. Terus kita buat tag PHP kayak gini, enter. Nah terus kita langsung aja for. Nah untuk looping kita bisa pakai for teman-teman, for, terus buka kurung, kita buat variabel i misalkan untuk increment sama dengan misal 0 titik koma atau 1 deh, 1 titik koma. Terus bentar deh, ini untuk inisialisasi variabelnya teman-teman. Nah terus nilai yang kedua kondisinya. Jadi looping ini akan terus diulang ketika kondisi ini terpenuhi teman-teman. Nah kita tulis deh kondisinya apa. Jadi misalkan di sini kondisinya itu misalkan looping ini akan terus berjalan ketika variabel i-nya ini kurang dari misal sama dengan sama dengan 10 misal titik koma. Jadi looping ini atau perulangan ini akan terus berjalan ketika variabel i-nya ini kurang dari atau sama dengan 10 teman-teman nilainya ya. Oke, terus yang nilai terakhir itu increment. Increment ini untuk menambahkan nilainya. Ini misalkan 1 kan i-nya. Nah, ini kita tambahkan deh terus nilainya supaya kondisi ini atau loopingnya ini enggak jadi looping tak terhingga atau looping infinity looping gitu. Jadi loopingnya itu enggak berhenti-berhenti teman-teman. Nah, kalau misalkan infinity looping atau looping enggak terbatas terus berjalan, itu akan membebani komputer kita teman-teman. Yang alhasil akan menghasilkan akan membuat komputer kita itu jadi lemot
kayak gitu. Maka dari itu kita perlu membuat incrementnya atau penambah nilainya kayak gitu, supaya kondisinya ini supaya kondisinya ini tidak terpenuhi gitu. Gimana ya, supaya kondisinya ini enggak selalu terpenuhi kayak gitu maksudnya. Nah, untuk increment kita bisa pakai plus plus teman-teman, plus plus. Oke, ini increment. Bisa juga kita pakai decrement teman-teman, min min. Nah, maksudnya itu apa? Misalkan kita plus plus itu untuk menambah satu nilai, misal i plus plus. Nah, berarti kita akan menambahkan satu nilai di variabel i teman-teman. Misalkan i kan satu. Nah, ketika dijalankan i plus plus, maka i akan bernilai 2 teman-teman, kayak gitu, karena i plus plus kayak gitu. Itu untuk i plus plus. Begitu juga dengan i min min, misalkan min min. Nah, i min min berarti dia akan dikurangi satu. Misalkan ini kan satu, nah dikurangi satu berarti jadi 0 kayak gitu kan, kayak gitu. Ini kita pakai plus plus. Selanjutnya kita looping atau blok kode yang ingin kita jalankan secara looping kayak gitu. Apa ya, kita echo aja deh. Echo kutip ini misalkan perulangan ke terus variabel i deh. Nah, terus jangan lupa kita pakai br juga, br kayak untuk baris baru ya. Save. Nah, di sini berarti dia akan mengulang ini perulangan ke i ini, berarti dia ngambil nilai dari variabel i ini ya, kayak gitu. Jadi dia akan mengulang berarti sebanyak 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena dia akan terus mengulang gitu kan, selama kondisinya ini terus terpenuhi kayak gini. Jadi variabel kita inisialisasikan variabel i sebagai 1 nilainya. Terus variabel i ini apakah kurang dari 10 dan true. Kenapa? Karena i ini emang kurang dari 10. Terus ketika sudah, maka i ini akan ditambah nilainya jadi 2 berarti kan, karena i plus plus berarti kan 1 tambah 1 hasilnya 2 kayak gitu. Terus di sini akan dicetak ini perulangan, terus akan dijalankan lagi apakah i nilai i kurang dari 10. Karena i tadi bernilai 2 teman-teman, maka ya true dan akan dilanjutkan. Terus ini tambah lagi berarti i nya jadi 3, terus aja kayak gitu berulang-ulang teman-teman. Nah, untuk melihat hasilnya kita jalankan di sini. Kita lihat hasilnya. Tadi namanya looping.php. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini akan menghasilkan ini perulangan ke 1 sampai 10 kayak gini. Oke, itu untuk looping. Nah, itu untuk for loop teman-teman. Nah, selain for loop kita juga bisa pakai while. Oke. Nah, kita contohnya pakai while deh. Ini kita komentari dulu kayak gini. Nah, untuk while kita perlu deklarasikan variabelnya itu di awal kayak gini. Misalkan i sama dengan 1 titik koma. Nah, terus kita pakai while deh. While buka kurung. Nah, while ini akan dijalankan kondisinya loopingnya atau perulangan ketika kondisi yang ada di dalam loop ini kurung ya. Wah, saya udah ini aja nih, udah balelol banget. Oke, jadi untuk while ini akan dijalankan looping di dalam kurung kurawal ini hanya ketika ini di dalam kurung bulat ini bernilai true. Misalkan kayak gini, i kurang dari atau sama dengan 10 kayak gini. Jadi di sini kita echo lagi. Ini aja di copy echo paste di koma, jangan lupa. Nah, jadi untuk while ini dia akan mengulang blok kode ini terus selama ini terpenuhi teman-teman. Selama kondisi ini terpenuhi, apakah i kurang dari 10, karena i ini 1 alias true berarti kan hasilnya, maka ini akan dijalankan teman-teman. Nah, dia akan terus dijalankan terus aja sampai
kondisinya ini bernilai false teman-teman, atau eh ya false. Nah, karena ini beda sama for, kalau for kan langsung di sini kan untuk i plus plusnya. Nah, untuk while kita deklarasikannya di dalam sini teman-teman, i plus plus kayak gini. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, kita boom, ini akan sama aja. Kenapa ya? Emang kita ngelooping teks ini juga sih. Kayak gitu. Itu untuk while teman-teman. Oh ya, kenapa kita harus pakai increment gitu? Kenapa enggak? Karena kalau misalnya kita nggak pakai, ini akan terjadi infinity loop. Apa itu infinity loop? Jadi looping itu nggak akan beres-beres teman-teman. Kenapa? Karena kondisinya terus bernilai true. Apakah i bernilai lebih kurang dari 10? Karena i ini satu, maka ya iya true. Nah, terus dia diulang lagi, terus ditanya lagi apakah i kurang dari 10. Karena i-nya nggak bertambah ya, nggak ada i plus plus tadi, maka bernilai true lagi. Kenapa? Karena satu, terus saja satu kayak gitu, dan nggak akan berulang, nggak akan berhenti teman-teman. Coba ya, saya coba nih. Ini kalau misalkan nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya, increment, ini akan langsung nge-lag nih laptop saya, seriusan. Gimana ya? Ini kalau saya refresh akan langsung nge-lag laptop saya, seriusan. Gimana ya? Saya ragu buat nyobanya. Oke, saya coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Tuh, lihat. Ini akan terus mengulang. Loh, kok beres di sini sih? Oh, enggak tuh. Terus mengulang. Wah, jadi banyak banget. Ya, kayak gitu deh. Ini lihat, ini masih loading tuh. Oke, kita keluarin deh. Ya. Oke, sip. Itu untuk looping, dan itu pertemuan dan itu materi terakhir kita di pertemuan kali ini teman-teman. Untuk looping ada yang ditanyain nggak? Untuk semuanya, untuk semua materi yang di hari ini kita bahas, apakah ada yang ditanyain teman-teman? Gimana? Oke, gimana teman-teman? Saya boleh screenshot kode dari awal tadi nggak kak? Oke, boleh. Oh iya teman-teman, untuk source code hasil ini, hasil praktikum itu harus di push ke GitHub ya, semuanya berarti. Oke, semuanya harus di push ke GitHub. Nanti di apa namanya, dikirim lagi, disubmit lagi di Academy Jarvis. Oke, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi yang nggak sempat praktek, silakan di screenshot ya yang ini ya. Sekarang, oke, silakan screenshot. Ini untuk aritmatika. Terus ini function. Oke, udah. Ini kondisional. Silakan screenshot. Terus ini looping. Sekarang jam berapa sih? 49. Oke. Ini looping, teman-teman. Terus ini perbandingan. Terus ini percabangan. Ini tipe data. Oh, tipe data ada banyak ternyata. Tipe data ada banyak. Wah, bentar deh, saya perkecil dulu. Masih aja tetap enggak kayak ini. Gimana ya? Ingetin nomornya itu apa lagi waktu? Apa? Oh iya. Oke, jadi silakan di screenshot nih teman-teman nih. Ini silakan di screenshot untuk yang sampai baris ke-27. Nah, terus kalau udah dari line 27, ini silakan di screenshot lagi. Ini untuk tipe data ya.
dan ini. Silakan. Oh ya, ngomong-ngomong, tugas yang minggu kemarin, hari Sabtu kemarin maksudnya, tugas saya yang kemarin itu berarti deadline-nya hari ini ya, jam 23.59. Oke, jangan lupa dikerjakan. Oke, ini tipe data, terus ini variabel. Enggak, variabel nggak usah deh. Gini doang. Gak usah variabel, gak usah. Itu doang udah berarti ya. Oke. Ada yang Saya tiga ketinggalan deh kak. yang mana? Fungsi. Fungsi. Nah, silakan. Si- eh, mm, Yang looping juga kak. Oke, yang looping juga. Nah, silakan. Kalau yang indeks intinya apa itu kak? Enggak, itu tadi saya nyoba-coba buat tugas hari ini. Oke, jadi udah ya. Teman-teman semua gimana yang lainnya? Oh ya, ini nggak ada pertanyaan nih. Nggak ada ya, aman berarti. Oke, kalau nggak ada berarti saya stop di sini recordingnya.